Selamat siang. Sebenarnya ini subuh sekarang. Gue bikin video sekarang, nanti siang gue upload. Gue mau bahas tentang Man City dan sejarahnya financial fair play, karena banyak banget yang minta pendapat gue. Maka dari itu gue akan bahas kenapa financial fair play diadakan dan tujuannya apa, dan kenapa Man City kena sanksi. Oke? Tapi sebelum kalian komen banyak, ya mata gue yang ini bengkak, cuman nggak ada masalah besar ini. Dia tidak merah, dia tidak gatal, tidak sakit, hanya mungkin alergi atau kena serangga. Jadi semoga dalam 1-2 hari lagi udah pulih. Oke. Terus yang salvo ke Ray di belakang itu bergerak, itu karena kena angin, ya. Jadi financial fair play itu dibuat untuk melindungi klub-klub kecil yang tidak memiliki banyak income tapi ingin bisa bersaing. Di olahraga itu kan yang jadi juara itu tidak selalu tim yang kaya, tim yang berhamburan duit. Kalau dalam satu liga kayak di Inggris ada 4-5 tim yang beli ratusan juta, juaranya kan cuma satu, seninya kan di situ. Oke. Jadi sebenarnya ada 2 klub yang diperhatiin, yaitu PSG dan Man City. Man City ini kena sanksi berkat kejadian antara 2012-2016 yang diinvestigasi oleh UEFA. Tapi sebelum hatersnya Man City, terutama tim tetangga, seneng-seneng, mereka masih bisa banding. Itu Sheikh Mansur kalau nggak salah, sudah menyiapkan 50 lawyer untuk fight ke CAS. Oke, CAS itu Court for Arbitration Sport. Jadi bisa dibilang Mahkamah Agungnya untuk olahraga. Kalau seandainya CAS menghapus larangan itu, UEFA harus mau nggak mau terima apapun keputusannya. Jadi itu sudah tingkat tertinggi. Oke? Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam 2012-2014 itu? Kenapa gue sebut PSG dan Man City? Kedua klub ini kan memiliki duit banyak sekali. Cuman financial fair play itu kan kita boleh beli pemain tergantung dari income. Oke. Kalau income kita let's say 500 juta, terus dengan kos-kosnya berapa musim depan, dari setiap klub itu harus bikin budgeting dari income dan pengeluaran. Nah, itu harus imbang dengan transfer sehingga klubnya tidak minus, atau kalau minus boleh sedikit kalau nggak salah, jangan sampai bangkrut, kasarnya begitulah. Nah, kasus paling bagus yang gue boleh kasih contoh itu kasus di PSG. Nanti kita kembali ke Man City, tapi biar kalian mendapatkan gambaran apa yang terjadi dengan PSG. Satu contoh, ada 2 kasus yang diselidiki oleh UEFA. Satu contoh kasus Neymar. Jadi yang dilakukan oleh PSG itu, pemiliknya Qatar. Kedua klub ini kan yang memiliki, yang punya negara juga. Oke, makanya ketua Liga Spanyol bilang, kami yang harus menggaji pemain itu dari klub, bukan dari negara. Seperti yang disindir itu ya PSG sama Man City. Satu dari Dubai kalau nggak salah ya, City, dan satu dari Qatar, Emirates lah, yang City. Yang dilakukan itu kasus Neymar. Jadi Neymar dikontrak sebagai brand ambassador untuk mempromosikan Piala Dunia di Qatar. Cuman nilainya itu fantastis, 450-70 something lah, pokoknya gede banget, nggak masuk akal. Nah, pada saat Neymar terima duit itu, dia beli dirinya sendiri 330 juta buyout. Jadi dia masuk ke PSG dengan nilai 0.
sehingga PSG bisa beli pemain-pemain lain. Kalau dia bayar 330 kan dia masih dapat 140, 150 whatever lah. Itu masih untuk gue 5 tahun, 4 tahun jadi brand ambassador untuk mempromosikan Piala Dunia di Qatar, itu masih masuk akal. Nilai segitu 100, 200. Tapi nilai 400 sampai 500 itu udah gak masuk akal. Oke. Akhirnya Neymar free transfer ke PSG dan dia dapat duit 100 juta lebih dolar. Nah, inilah trik-trik kayak begini itu kan bisa dilakukan oleh klub-klub yang punya duit. Jadi mereka selalu berusaha untuk menghindari aturan-aturan itu agar mereka bisa tampil perkasa di Eropa. Nah, terus kasus kedua, PSG itu disponsorin oleh Qatar Airways kalau nggak salah, atau salah satu lah. Salah satu sponsor itu Qatar Airways, dan di route-nya Qatar Airways itu keponakannya sepupunya pemilik dari PSG yang juga di negara mereka juga. Itu dikontrak kalau nggak salah nilainya hampir 500 juta, dan itu juga nggak make sense. Karena kalau kita lihat kontrak-kontrak lain dengan airlines, Qatar, Emirates, Etihad, apapun lah itu cuma paling 100-200. Ini nilai fantastis, ini juga dicurigai. Tapi yang bikin sulit kan bagaimana membuktikannya. Nah, di sini harusnya UEFA itu lebih smart, dan kemungkinan besar karena mereka belajar banyak dari kasus-kasus seperti ini, MCT kena imbasnya. Yang dituduh oleh MCT adalah penggelembungan sponsor income yang masuk di tahun 2012 dan 2016. Kalau gue bertanya bahwa UEFA berani mengeluarkan sanksi seberat itu, kalau seandainya terjadi 2 tahun itu dipertahankan oleh CAS, MCT akan kehilangan duit sekitar 100-200 juta dari income. Nah, kalau kita bicara pengeluaran, MCT nggak masalah. Pemilik City, pemilik PSG nggak masalah. Mau keluar berapa miliar dolar pun mereka nggak masalah. Wong yang punya juga negara. Cuman hal kayak gini kan ingin dibendung oleh FIFA. Nah, jadi mereka harus punya akal-akalan untuk mendatangkan sponsor. Nah, sponsor ini nampaknya yang di City, gue nggak tahu yang mana, itu dicurigakan. Cuman MCT punya hak banding kan. Kalau seandainya City menang, nggak tahu apa yang terjadi, lobby apa yang dilakukan, itu tamparan yang sangat keras untuk UEFA. Artinya mereka tidak prepare atau tidak punya cukup bukti kuat untuk bisa nge-ban Man City. Nah, yang jadi masalah kan sekarang ini masih blur, semua masih berandai-andai, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang gue tahu adalah si pemilik Man City itu sudah meng-hire 50 lawyer yang levelnya sudah internasional hanya untuk fight dengan kasus ini. Ini juga untuk dia pencemaran nama baik kalau seandainya dia benar-benar kena sanksi. Artinya dia benar-benar salah. Artinya penggelembungan dana itu benar-benar terjadi, dan itu ingin dihindari. Nah, yang bikin repot satu lagi adalah EPL akan menginvestigasi apakah pada saat mereka juara di 2014 itu layak dicabut atau tidak. Karena 2014 itu kan ada di 2012 sampai 16. Kalau seandainya ada benar-benar penggelembungan sehingga mereka beli pemain yang penting, yang bagus, bisa aja mereka kena sanksi. Sanksinya bukan turun ke kasta 4. Turun ke kasta 4 itu terjadi dengan Glasgow Rangers di Scotland karena mereka bangkrut, sama sekali bangkrut, utangnya banyak. Pemilik yang dari Amerika bilang daripada gue bayar 400 juta, mending gue mulai dari nol. Dan itu dilakukan oleh Glasgow Rangers 4 tahun dari kasta 4 naik ke Premier League di Scotland, dan sekarang mereka bisa bersaing.
Jadi feeling gue sih nggak sampai degradasi sejauh itu. Cuman kalau mereka bisa 2 tahun nggak main Champions League, nah ini jadi tanda tanya lagi. Apakah pemainnya tetap mau main? Dan apalagi Pep Guardiola yang digosipkan akan ke Juve. Gue rasa kemungkinan besar pemain hengkang sih enggak, karena City sudah terkenal salah satu klub yang bisa bayar gede. Kalau mereka hanya for the sake of Champions League mau pindah, kemungkinan besar gajinya tidak sebesar di Man City. Tapi kalau Pep pindah, itu sangat mungkin. Pep itu kan 45 tahun pindah. Pada saat pemainnya sudah nggak terfokus lagi, kemungkinan dia pindah. Dia nggak butuh duit lagi, duitnya udah banyak banget. Dan diincar oleh Juve. Dan kalau gue bilang Juve ya sangat cocok. Dia sudah pernah main di Serie A tapi belum pernah melatih di Serie A. Jadi gue bilang kemungkinan cukup besar kalau seandainya benar disanksi untuk Pep pindah ke Juve gantiin Sarri. Karena Juve juga ngincer Champions League. Sudah lama mereka nggak jadi juara Champions League. Di Serie A dilahap semua. Jadi kita tidak bisa terlalu berandai-andai, kita tunggu aja kabaran. Tapi untuk gue sangat possible Pep akan pindah ke Juve. Tapi kalau kita bicara pemain-pemain mungkin ada 1-2, tapi sebagian besar enggak. Bahkan baru aja gue baca ada kemungkinan Pochettino dan Allegri bermain di Manchester. Artinya Pochettino ke Man U, Allegri ke Man City. Semua bisa terjadi. Jadi kita tunggu aja dulu perkembangannya berikutnya.